Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta para pendidik hebat. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam PAI Blended Semester 4 Institut Nida El Adabi Parung Panjang, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu belajar Al-Quran jadi menyenangkan. Tips agar anak semangat mengaji. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, mengenalkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini adalah investasi terbaik bagi masa depan mereka. Namun dalam praktiknya, tidak semua anak langsung menyukai kegiatan mengaji. Ada yang cepat bosan, mudah terdistraksi, bahkan ada yang merasa mengaji adalah kegiatan yang sulit dan menegangkan. Padahal, masa kanak-kanak adalah masa emas atau golden age, yaitu periode ketika kemampuan belajar berkembang sangat pesat. Apabila pengalaman pertama anak dalam belajar Al-Quran menyenangkan, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran yang akan terus terbawa hingga dewasa. Karena itu, tugas orang tua dan guru bukan hanya mengajarkan cara membaca huruf hijaiyah, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan perkembangan anak. Lalu, bagaimana caranya? Berikut beberapa tips yang dapat kita terapkan. 1. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah suasana belajar. Anak-anak memiliki karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka belajar melalui bermain, bergerak, dan mengeksplorasi lingkungan. Jika suasana belajar terlalu serius, penuh tekanan, atau terlalu banyak aturan, anak akan cepat merasa bosan. Sebaliknya, jika suasana belajar dibuat santai dan menyenangkan, otak anak akan lebih siap menerima informasi baru. Mereka akan lebih mudah mengingat bentuk huruf hijaiyah maupun cara membacanya. Misalnya, guru dapat membuka pelajaran dengan mensyairkan lagu huruf hijaiyah bersama-sama. Syair yang sederhana mampu meningkatkan semangat anak sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, guru dapat mengajak anak belajar sambil bercerita. Misalnya, menceritakan kisah para nabi atau keutamaan membaca Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami. Ruangan belajar juga perlu dibuat nyaman. Tempelkan poster huruf hijaiyah, gunakan warna-warna cerah, dan sediakan tempat duduk yang membuat anak merasa betah. Yang tidak kalah penting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Jangan sampai anak takut bertanya karena khawatir dimarahi. Ketika anak merasa nyaman, proses belajar akan berlangsung lebih efektif. Yang kedua, gunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran sangat membantu meningkatkan perhatian anak. Anak usia sekolah dasar cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang dapat mereka lihat dan sentuh secara langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Guru maupun orang tua dapat menggunakan berbagai media seperti flashcard huruf hijaiyah, puzzle huruf hijaiyah, video animasi Islami, boneka tangan, buku bergambar, dan permainan digital edukatif yang sesuai usia. Seperti contoh, ketika mengenalkan huruf ba, guru dapat menunjukkan kartu bergambar, kemudian mengajak anak mengucapkannya bersama-sama. Setelah itu, anak diminta mencari huruf yang sama di antara beberapa kartu. Cara seperti ini membuat anak aktif berpikir, bukan hanya mendengarkan. Media pembelajaran juga dapat mengurangi rasa jenuh, sehingga anak lebih fokus mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ketiga, berikan apresiasi kepada anak. Setiap anak ingin dihargai atas usaha yang telah dilakukan. Apresiasi bukan berarti memanjakan anak, tetapi memberikan penguatan positif agar mereka semakin percaya diri. Apresiasi tidak harus berupa hadiah mahal. Misalnya, dengan mengatakan, Masya Allah, bacaan hari ini sudah jauh lebih baik. Hebat, kamu sudah hafal 3 huruf baru. Alhamdulillah, kamu sudah berani membaca sendiri. Selain pujian, guru dapat memberikan stiker bintang
sertifikat sederhana, atau menuliskan nama anak pada papan dengan tulisan bintang pekan ini. Hal sederhana seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun, perlu diingat, apresiasi sebaiknya diberikan pada proses dan usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya. Dengan demikian, anak akan belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar menjadi yang terbaik. Keempat, dampingi anak saat mengaji. Keberhasilan belajar Al-Quran tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga dukungan keluarga. Luangkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari untuk menemani anak membaca Al-Quran. Meskipun orang tua belum lancar membaca Al-Quran, kehadiran mereka tetap memberikan dampak positif. Anak akan merasa diperhatikan dan lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya, setelah sholat maghrib, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama selama beberapa menit. Kegiatan sederhana seperti ini akan menjadi kebiasaan yang baik sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua juga dapat menanyakan pelajaran yang diperoleh hari itu agar anak merasa bangga menceritakan hasil belajarnya. Kelima, jadilah teladan bagi anak. Anak belajar melalui contoh. Mereka lebih banyak meniru apa yang dilakukan orang tua dibandingkan apa yang hanya mereka dengar. Jika setiap hari anak melihat ayah atau ibunya membaca Al-Quran setelah salat, maka tanpa disuruh pun anak akan penasaran dan ingin ikut melakukannya. Sebaliknya, apabila orang tua sering meminta anak mengaji, tetapi mereka sendiri tidak pernah membaca Al-Quran, anak akan merasa bahwa mengaji bukanlah sesuatu yang penting. Karena itu, jadilah teladan. Tidak perlu lama, cukup beberapa menit setiap hari membaca Al-Quran di hadapan anak. Kebiasaan kecil tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter religius anak. Keenam, belajar sambil bermain. Permainan adalah dunia anak. Dengan memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran, anak akan merasa senang tanpa menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sedang belajar. Beberapa permainan yang dapat digunakan antara lain, tebak huruf hijaiyah, menyusun puzzle hijaiyah, bingo huruf hijaiyah, roda keberuntungan berisi soal membaca, mencocokkan huruf dengan gambar, atau lomba menyusun urutan huruf hijaiyah. Dan guru juga dapat membagi anak menjadi beberapa kelompok kecil agar mereka belajar bekerja sama sekaligus melatih rasa percaya diri. Permainan tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga meningkatkan daya ingat, konsentrasi, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Yang ketujuh, jangan memarahi anak saat salah. Setiap anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Ada anak yang cepat mengenal huruf hijaiyah, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung memarahi atau membandingkannya dengan teman yang lebih pintar. Sebaliknya, berikan koreksi dengan lembut. Misalnya, coba kita ulangi bersama-sama ya, insya Allah nanti pasti bisa. Ucapan sederhana tersebut jauh lebih efektif daripada bentakan. Lingkungan belajar yang aman membuat anak berani mencoba kembali meskipun pernah salah. Selain itu, guru dan orang tua perlu bersabar karena kemampuan membaca Al-Quran berkembang secara bertahap melalui latihan yang rutin. Belajar Al-Quran bukan sekedar mengejar kemampuan membaca dengan lancar, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Melalui suasana yang belajar yang menyenangkan, penggunaan media yang kreatif, pemberian apresiasi, pendampingan orang tua, keteladanan dalam keluarga, permainan edukatif, serta sikap sabar ketika anak melakukan kesalahan, insya Allah anak akan tumbuh menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, cinta kepada Al-Quran, dan mampu mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian ayah bunda dan seluruh pendidik.
Saya Sri Hartati, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Institut Nida El Adabi Parung Panjang Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.